lagi nobar nih ya di kotanya masing-masing. Tadi Julia sempat lihat juga, kalian keren banget. Boleh langsung tag para caster dan juga FF Esports ID semarakan FFVS kali ini. Dan kita udah lihat ada jalur pesawat yang akan berakhir di daerah Bullseye. Apakah Eko Esports bakal tetap ke daerah sana gitu kan? Apakah mereka memindahkan drop zone mereka? Kita masih belum tahu, tapi kita udah lihat ya dari salah satu tim yaitu House of Blood yaitu. Aduh, gue agak-agak ragu. Yes. Mereka bakal bergerak ke daerah Cape Town, nampaknya menyebar ke arah keraton sedikit. Betul sekali, sementara dari tim Eko Esports mereka masih bakal tetap main-main di area atas dari minimapnya itu sendiri, tapi ada sedikit pengusiran terhadap attack all around dari area Bima Sakti. Mereka bakal pindah ke area hanggar. Dan rupanya gue sempat tadi ngelihat ada sebuah percikan-percikan di area tim Eko Esports. Gue harap mereka masih baik-baik saja, tidak mendapatkan gangguan yang begitu banyak dari tim-tim yang ada di sekitarnya. Mengingat dari tim Eko sendiri ini mereka juga ngedrop begitu cukup jauh satu sama lain, karena mungkin mereka percaya di sekitarnya mereka aman. Dan gue harap mereka bisa mengumpulkan resource yang cukup untuk melakukan fight nanti di mid sampai ke late gamenya. Dan perjalanan dari tim Eko Esports ya aku harap masih bisa cukup aman lah ya. Perjalanannya masih bisa cukup aman seperti di game pertama Bermuda yang tadi. Yap, betul sekali harusnya. Tapi jadi gue penasaran pas lu bahas-bahas tentang Old Machine gitu ya. Gue jadi penasaran apakah benar seperti itu skemanya atau kayak gimana. Tapi kita lihat ada pertukaran pemain dari tim Fuego ya. Dan juga tim Ignis Esports. Kita lihat ada Jason yang dimasukkan kali ini untuk memperkuat rotasi ataupun gameplay dari teman-teman daripada tim Ignis Esports. Sementara kita lihat circle-nya berada masih cukup aman di daerah teman-teman dari tim Eko Esports. Dan masih di drop zone yang sama. Dan juga masih dengan skema yang sama bahwa Dudes dan juga Kiba terlihat berpisah daripada teman-temannya. Sebenarnya mereka berpisah semua sih gitu ya. Memaksimalkan resource yang ada lah ya. Namun gue rasa ini dari Mars Electric, Factory dan juga Poshinok akan terjadi sedikit tabrakan. Karena juga dari Pulau Sentosa kita lihat udah ada salah satu tim yang nantinya bakal rotasi mungkin ke daerah Kota Tua kah atau langsung ke Poshinok sih harusnya. Lu lihat hanya tim Indonesia yang menggunakan pattern segi 4 dari masing-masing. Iya ya, ini ada segitiga yang dibangun oleh V Gaming antara Katulistiwa, Graveyard dan juga Observatory. Area hanggar juga tadi ada satu buah segitiga yang digunakan oleh Attack All Around, yang mana satunya ada di dekat launchpad menuju ke area Observatory. Lalu untuk tim-tim yang lainnya juga meskipun seperti kayak House of Blood yang hanya turun di satu tempat yang sama dengan Cape Town, tapi secara pembagian lootingan mereka gue yakin semuanya maksimal. Dari tim yang ada di area Bima Sakti pun mereka juga melakukan pembagian area lootingan dengan cukup baik juga. Nah ini nih salah satu contohnya tim Todak. Mereka merasa cukup dengan lootingan yang mereka miliki. Mereka langsung berkeliling-keliling nyari informasi apakah aman atau enggak kalau misalkan mereka mau melakukan rotasi menuju ke checkpoint selanjutnya. Karena kalau kita lihat di depan mereka ada LGDS yang sudah standby di area Clock Tower, beberapa membernya. Ya sudah standby di daerah Clock Tower ya, bener banget. Tapi di Sentosa dari tim Ignis Esports nampaknya masih cukup nyaman melakukan looting. Sementara kita lihat ini salah satu player dari tim Todak nampaknya coba untuk membuka jalan bagi teman-temannya. Dan sudah mulai terdengar ya motornya, suaranya udah kedengeran nih. Sama salah satu tim yang berada di daerah Clock Tower itu LGDS ya, seperti tadi sudah dibahas oleh Bigan ya. Itu cuma memberikan sedikit distraksi aja, tapi harus berhati-hati juga karena kalau kita lihat teman-temannya juga masih lumayan jauh ya dari seorang Avix nampaknya. Coba untuk dipantau dulu dari grup nih ya, dua player dari tim Todak bakalan coba untuk membuat satu pergerakan mencari informasi lebih lanjut kira-kira posisi musuh pastinya di mana nih LGDS-nya nih ya. Karena kan di Clock Tower juga cukup luas daerahnya, cukup banyak compound juga. Tapi ternyata sudah mulai terpantau, sudah ada suara tembakan yang dibuka nampaknya oleh seorang Avix kali ini Bigan. Ini seru kalau misalkan dari tim Todaknya mereka benar-benar mau komit ngajar ke arah tim LGDS. Karena tim Todak ini merupakan salah satu tim yang butuh poin juga untuk meraih keempat besar. Dan tim LGDS merupakan salah satu tim yang ada di atas. Jadi kalau misalkan dilumpuhkan nih LGDS-nya mereka diratain sama tim Todak, bisa turun, terus Todaknya bisa naik. Nah setelah 3 game yang dilalui, ini skema pertempuran antar pertemuan timnya udah mulai kelihatan.
kepentingannya untuk apa, objektifnya seperti apa, dan hasilnya di standing ground ini bakal seperti apa. Jadi nggak bakal kayak cuma kayak di game 1, game 2 ketemu war menang ya udah menang, kalah ya udah lu di bawah gitu. Tapi ini bakal terlihat hasilnya berpengaruh juga pada tim lain. Dan kali ini ada Vivocade yang sudah melepaskan tembakan menuju ke area tim dari All Star Esports General dengan satu buah duelnya coba untuk mengamankan dirinya dan satu granat coba untuk dilemparkan. Masih ada sebuah blocking dengan menggunakan Chrono yang digunakan dengan tepat waktu dari seorang General. Belum ada satupun yang ter-take down, masih sama-sama mengamankan dirinya, tapi satu orang yang berada di bawah tim All Star Esports tidak bisa melakukan follow up tambahan lainnya dan rupanya malah dirapatkan oleh seorang Volky dari Attack All Around. Yes, malah dapatkan oleh seorang Volky, bener banget. Tapi di General di sini cukup waspada gue lihat dari segi pergerakannya ya, nggak terlalu terburu-buru. Walaupun dia udah tahu pasti daerah musuhnya ada di depan mereka ya, tapi kita lihat kali ini sudah banyak gol yang cukup menghalangi dari seorang General. Ternyata masih coba untuk menghancurkan beberapa gol yang menghalangi visionnya. Hati-hati, terlalu berbahaya nampaknya dari jarak yang cukup dekat kali ini dari seorang General. Coba untuk menahan pergerakannya terlebih dahulu, tidak ingin memancing keributan. Karena kalau kita lihat dari Riverside juga udah ada 2 tim yang siap untuk datang kalau misalnya terpancing dengan tembakan yang dibuka di sana oleh General. Tapi di sisi lain kita lihat POV dari House of Blood kali ini. Oh my god, Kai sedang mempersiapkan satu buah granat, namun nampaknya terlalu lama pergerakannya terbaca oleh musuh, bahkan langsung ter-take down begitu saja. Hoishang kali ini terhalang beberapa gol, ada Fresh Freeze juga digunakan, tapi satu jump shot masih belum bisa mendapatkan siapapun. Hoishang akhirnya berhasil menjatuhkan salah satu musuhnya, namun ternyata dengan sangat cepat Hoishang 2 player langsung didapatkan dengan sangat baik. Sementara dari seorang Volky pun juga masih bisa menambah keunggulan kill yang dimiliki oleh Attack All Around. Ini inisiasi yang sempat ingin dibangun oleh House of Blood justru malah langsung di counter secara instan, diinisiate balik dengan waktu yang lebih cepat dilakukan oleh tim dari Attack All Around. Padahal tadi sempat ada satu granat yang bisa saja menghancurkan pergerakan dari tim Attack All Around. Cuma memang eksekusi dari Attack All Around ketika mereka menjalankan strategi yang sudah mereka persiapkan ini lebih cepat karena mereka tinggal mencet tombol tembaknya ketika mereka ngelihat seseorang. Iya, betul. Sementara dari tim House of Blood mereka ketika ngegranat dia harus nahan dulu granatnya supaya ledakannya pas ketika masuk ke dalam rumah. Waktu seperti itu yang dimanfaatkan oleh Hoishang, nge-take satu grenadernya, lalu mereka langsung komit ke arah bawah semuanya dan memutuskan untuk ya udah kita perang di bawah aja, orang korban juga di bawah kok gitu. Sayang banget tadi kayak ada casting time yang lumayan disayangkan akhirnya. Satu detik berpengaruh terhadap bahkan nggak cuma 1 detik, itu 0 per sekian detik loh ya, yang akhirnya kayaknya nggak sempat, padahal itu granatnya udah mau matang kalau gue lihat-lihat. Udah tinggal diangkat tuh, tinggal diangkat, tapi ya sayang banget gitu kan karena ada 0 per sekian detik yang terlambat, akhirnya kayak malah kebalikin keadaannya. Tapi kita move lagi ke arah POV dari Vivocade yang dari tadi ternyata General dan kawan-kawan masih belum bisa melakukan inisiasi selanjutnya terhadap musuhnya, dan bahkan tanpa disadari tim LGDS nampaknya sudah mulai mendengar suara huru-hara yang terjadi di daerah tersebut. Dan kita lihat kali ini di sisi lain sudah ada tembakan, garis tembakan yang terlihat ke arah Attack All Around, namun di sisi lain Todak pun kali ini menghadapi kesulitan. Mimpi buruk yang tidak diinginkan, nampaknya satu player berhasil terkenok, namun tembakan balasan masuk. 2 player daripada tim Fuego berhasil terjatuh begitu saja. Di antara adanya Flying Freeze Chrono semua diaktifkan, tembakan jarak dekat yang cukup baik dari seorang Into, namun ternyata tidak bertahan lama. Menyisakan seorang Calvin saja kali ini yang harus berlindung di balik mobil, namun ternyata tidak bertahan lama. Fuego pun harus pulang di posisi ke-9. Ini memang menjadi bencananya untuk tim dari Vego sendiri karena 2 tim sekaligus berada di depan dan juga belakang. Tapi kali ini dari tim Attack All Around bakal menghadapi sebuah gempuran dari tim Ignis Esports 3 lawan 4 yang sebetulnya secara bisa dimanfaatkan harusnya oleh tim Ignis karena berhasil men-take lagi satu orang Hoishang. Sang key player juga dari tim Attack All Around berhasil untuk ditumbangkan, tapi masih bisa di-revive seharusnya. Tapi juga perlu diingat, suara pertempuran bisa saja didengar oleh tim Todak yang sudah mulai bergerak masuk dengan vehicle-nya, bakal menghancurkan segalanya. Semua harapan yang terbangun bakal dibabat habis oleh tim Todak, tapi chill harus ter-take down, bahkan tereliminasi rupanya. Terkena headshot dan kali ini sebuah granat zona Carlos berhasil merupakan orang dari tim Attack All Around. Masih belum bisa dilakukan ending, masih belum ada yang naik juga, tetapi Attack All Around berhasil ditumbangkan akhirnya. Hatur nuhun Ignis, kau telah menumbangkan saingan di papan atas.
emas ya untuk tim Eko Esports tentunya. Terima kasih sudah membantu tim Indonesia, tapi granat demi granat masih coba dilemparkan oleh seorang Carlos ke arah depan. Masih belum dalam posisi yang cukup nyaman nampaknya teman-teman dari tim Toda. Kali ini kita lihat dari seorang Carlos masih cukup baik menahan posisinya. Coba untuk membackup dari jarak jauh ke arah teman-temannya. Satu player berhasil didapatkan. Tim Ignis kali ini masih berapi-api. Afix tidak ada peluang sama sekali. Sudah mulai terbakar dari vehicle-nya. Mau nggak mau harus turun. Satu respon gol yang masih cukup baik. Charge Buster kali ini coba disiapkan. Setitik harapan untuk seorang Afix yang tidak bisa dilanjutkan. Dan memulangkan tim Todak di posisi ke-7, Bigan. Nggak jadi hatur nuhun. Soalnya kebanyakan jadi 8. Aduh, jadi banyak dong dia. Aduh, pusing di kepala ya. Tapi nggak masalah kan tim Eko Esports so far so good lah ya. Masih bisa bertahan dengan 4 playernya. Dan kita lihat tim-tim yang bisa dibilang cukup bersaing dengan Eko Esports sudah mulai berjatuhan satu persatu. Namun kita move lagi ke arah POV daripada Vivo Cage, di mana dari seorang Nando9 sudah mulai melempar beberapa peluru panas ke arah depan, yaitu ada tim All Star yang siap dari tadi. Ini belum beres-beres ya Allah. Udah lebaran tahun depan nih. Oke, lihat ya kan. Tadi pertempuran mereka ini mereka udah deket-deketan nih. Bahkan udah banyak banget geluar yang dibuka kan. Cuma terpisahkan oleh danger zone. Tadi sempat ada danger juga di area sebelah sana yang ngebuat salah satu tim yang ada di arah luar ini harus dapetin sebuah atap supaya mereka bisa berlindung, tidak terkena ledakan dari danger zone. Padanya terpisah, terus zonanya juga udah mulai sedikit bergerak juga, hanya setengah dari ini bukan rekdam ya, dari bendungan yang ada di sebelah sana. Jadi yang untuk dari tim All Star Esports ini harus segera berpindah masuk ke dalam zona. Dari Ignis Esports ketika mereka berhasil dapat poin eliminasi tapi mereka tidak ada dalam zona selanjutnya. Sementara Eko Esports juga harus tetap berhati-hati lagi. Di depan mereka ada tim dari LGDS, di belakang juga masih ada pergerakan dari V Gaming sepertinya. Sementara ada komite yang dilakukan oleh Vivo Cage untuk melakukan push terhadap pertahanan dari All Star Esports, memaksa mereka bergerak mundur. Suara vehicle-nya terdengar oleh tim dari Ignis yang belum melakukan perpindahan tempat sama sekali karena satu vehicle-nya tadi sempat dihancurkan oleh mereka ketika tadi sempat mau ada penculikan vehicle yang dilakukan oleh tim dari Todak, satu orang tersisa tadi. Pada intinya tim All Star sisa sendirian dan mengamankan dirinya di satu buah bangunan saja dan terlihat oleh Eko. Iya, betul sekali, sudah mulai terlihat oleh tim Eko Esports ya. Bahkan dari seorang Dudes coba mengantisipasi agar tidak adanya vehicle yang digunakan, maka dihancurkan begitu saja. Dan sementara ini kita lihat Eko Esports masih di dalam circle dan cukup aman dengan 2 compound yang sudah mereka tempati ya. Tapi di sisi lain kita lihat sudah ada satu lagi player yang berhasil dipulangkan karena lobby LGDS nampaknya tidak dalam kondisi yang cukup baik ya. Terus 3 player saja masih dengan 0 poin eliminasi, posisi yang sungguh-sungguh terjepit. Bisa gue bilang ada Eko Esports, ada Vivo Cage juga di sebelah sana yang bisa langsung untuk masuk melakukan inisiasi terhadap teman-teman daripada LGDS. Sementara masih cukup aman karena mereka juga masih di dalam circle, tapi hati-hati Vivo Cage nampaknya coba untuk haus akan kill. Kita lihat dari seorang Modestia kali ini menyiapkan charge busternya, coba untuk maju sedikit demi sedikit perlahan tapi pasti dari luar pagar. Coba untuk mencari informasi, mengolah terlebih dahulu informasi yang ia dapat. Namun sudah mulai terlihat adanya pergerakan perpindahan compound yang dilakukan oleh musuhnya di arah depan. Coba untuk memanggil teman-temannya, regroup terlebih dahulu, belum berani untuk masuk, tidak terlalu terburu-buru. Ternyata nampaknya dari teman-teman Vivo Cage masih coba mencari jarak yang cukup aman. Ada satu pelontar yang coba dilontarkan ke arah depan, namun nampaknya masih belum connect terhadap siapapun. Di dalam rumah ada yang coba parkirin motor, dimarahin ibunya itu nanti. Aduh, ada kontes yang diaktifkan sambil melakukan medikasi, namun Erik dengan sangat cepat langsung saja dipulangkan ke arah lobby. Sementara dari seorang Kano pun menyusul, Bigan. Iya ya, kesabaran dari tim Vivo Cage yang tidak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan rush. Sementara dari tim Ignisnya berhasil diculik 2 membernya, memaksa dari tim Ignis Esports yang bergerak mundur ke arah belakang menuju compound yang lain. Justru malah tadi pressure diberikan oleh tim dari Ignis Esports terhadap LGDS, justru malah mereka terpress balik oleh tim dari Vivo Cage yang datang entah kapan dan masuk dari arah yang tidak diketahui oleh tim Ignis Esports. Sebuah kerugian, tetapi kali ini at least dari tim LGDS mereka masih cukup aman dan mendengar pertempuran yang masih belum selesai. Carlos pun malah terpisah dari satu rekannya dari sebelah sana. Eko Esports juga kali ini sedang berupaya menahan pergerakan dari tim
V-Gaming. Ada pertempuran di dua area yang berbeda dan masih sama-sama belum selesai, belum bisa diselesaikan juga, belum bisa melakukan close combat. Tapi satu granat sempat dilemparkan oleh seorang Obek dari area belakang. Ada ledakan juga diberikan oleh tim dari V-Gaming, sama-sama penghuni area atas map tapi bertemunya di area late game kali ini dan malah zonanya bergerak ke arah tim LGDS. Eko Esports mau tidak mau menyelesaikan terlebih dahulu pertempurannya bersama dengan V-Gaming kali ini, Celia. Yes, betul sekali. Kita dari tim Eko Esports kali Aduh, ini harus coba untuk maju karena depan ada Kronos juga di sana. Namun dari seorang Kiba ada tembakan yang tidak disadari dari belakang masuk ke arah dirinya, berhasil memulangkan seorang Kiba. 3 player tersisa. Kronos coba diaktifkan dan seorang Dus coba memutar ke arah dalam mencari sedikit space untuk melakukan tembakan. Oh my god, tembakan cukup bagus dari seorang Dus kali dengan charge busternya berhasil take down salah satu player daripada musuhnya, dan itu dia menjadi akhir dari tim All Star di posisi ke-6. Ada satu player yang telah menggunakan motorcycle namun Dus tidak bisa berbuat banyak nampaknya. Coba untuk lebih bersabar, memutar terlebih dahulu zona. Coba untuk menghantui teman-teman pada tim Eko Esports. Sabar dulu teman-temanku. Tunggu aja momennya. Tapi dari depan ternyata tembakan demi tembakan sudah mulai masuk. LGDS dan juga tim Vivo kayak juga menghantui teman-teman daripada tim Eko Esports. Kita lihat coba untuk bertahan terlebih dahulu, mau nggak mau harus maju ke depan karena zonanya udah mulai tidak bersahabat. Namun ternyata kita lihat V-Gaming pun harus pulang. Dus menjadi orang pertama bahkan Koja menyusul dan dengan sangat cepat. Tim Eko Esports harus puas di posisi ketiga. Iya. Minimnya resource yang sudah terkikis di satu rumah L tadi membuat tim Eko Esports tidak dapat masuk ke dalam zona selanjutnya. Memang dunia yang sedang tidak berpihak, tapi setidaknya kita masih ada usaha, dan kali ini LGDS dan juga tim dari Vivo Cage yang bakal bertempur sudah mulai keluar satu persatu. 2 orang tumbang dari tim Vivo Cage-nya, malah seimbang keadaannya kali ini. Tumbang lagi LGDS 1, menyisakan 1 orang saja yang tersisa. Masih ada 1 charge booster yang coba untuk tembakan. Krononya sudah dinyalakan, 2 lawan 1, masuk lagi ke dalam Krono, dan ini malah menjadi akhir belum rupanya karena dari tim Vivo Cage-nya masih ada 1 orang masih berhasil tumbangkan oleh tim LGDS. Coba dilakukan penyelamatan terlebih dahulu. Masih ada 1 granat yang disimpan, masih ada 1 granat yang bisa diledakkan. Nando bergerak ke sebelah kiri, masih bisa melakukan heal kembali rupanya flash freeze yang memberikan slow effect, tetapi kill sudah dikonfirm oleh tim Vivo Cage. Take down lagi, Bros tidak bisa berbuat banyak karena 2 lawan 1.